Oke, halo semuanya. Kembali lagi di Berski Channel ya dengan Mamang di sini, dan gua mau buat konten dia terkait dengan knalpotan ya. Udah lama banget ini gua kagak ngonten knalpot lagi di Honda Repo ya. Nah, jadi gua mau spill, ini adalah knalpot yang gua beli di harga kurang dari 100 ribuan ya. Kalau di tokonya kemarin itu gua dapat harga promo di harga 55.000 guys. Nah, jadi nggak nyampe 100.000 lah gitu. Ini lumayan murah banget, dan untuk build quality-nya ya bisa diperhatikan. Untuk build quality-nya, untuk las-lasannya ya standar lah di harga kurang dari 100.000 gitu ya. Nah, untuk saringannya ini adalah saringan full, jadi dia punya karakternya ngebas. Nah, sorry nggak kelihatan di sini. Nanti gua spill di foto yang gua tampilkan ya. Jadi dia karakternya itu ngebas bulat ya. Jadi suaranya nggak pecah, bukan nggak pecah apa ya, suaranya tuh nggak menggelegar gimana gitu, hanya ngebas bulat adem aja. Nah, karena dia menggunakan saringannya full dari ujung ke ujung. Untuk inletnya ini gua pesennya yang 50 karena gua nggak punya leheran inlet 38 ya, jadi nggak sesuai spek motor Revo gue gitu. Harusnya Revo gue itu pakai inletnya yang 38, tapi karena gue dari awal ngonten pakai inletnya 50 terus, nah jadi knalpot gue pateninnya jadi inlet 50 gitu ya. Maklum belum ada budget cuy. Nah, jadi ini adalah knalpot di harga kurang dari 100.000, bahkan 50 ribuan. Ini nanti gua pasangnya di harga 50 ribuan cuy. Pasang di judul nggak tuh. Nah, untuk untuk performanya ya, untuk impresinya seperti apa nanti gua akan buatkan kontennya setelah ini ya. Nah, terus ini mohon maaf aja kalau knalpotnya kotor karena udah gua pakai 2 hari. Jadi gua nggak videokan unboxingnya, gua nggak videokan lagi pemasangannya enggak, karena kemarin itu posisinya itu di rumah gua lagi penuh gitu ya. Jadi gua nggak sempet untuk unboxing dan segala rupa. Jadi langsung pasang, langsung pakai selama 2 hari ini. Nah, terus ini juga gua karena nggak ada bracket panjang ya, adanya juga bracket panjangnya yang kayak gini, jadinya ya gua pasang kayak beginilah gitu seadanya. Nah, itu jadi kebablasan nih, bracketnya offset cuy. Nah, jadi kalau yang gua perhatikan di sini, ini untuk knalpotnya ini dia bahannya itu tebel ya, nih tebel cuy. Jadi bukan bukan pure stainless steel ya, soalnya ini lumayan tebel dan berat tuh, berat untuk knalpot racing gitu. Untuk sekelas knalpot racing ini lumayan agak berat cuy, agak isi lah gitu. Bahannya lumayan tebel ya. Dibilang stainless steel, iya stainless steel, tapi kayaknya ada yang campuran sama besi gitu, jadi lumayan lah. Nah, ini nih tuh. Nah, jadi isinya padat banget ya, makanya ini gue perdana beli knalpot racing, harga nggak nyampe 100.000, agak 50 ribuan lebih dikit, dengan build quality-nya yang menurut gue ini standar. Bahkan si gue tuh ketika harga 50 ribuan harga 50 ribuan itu ini pasti knalpot ada yang peang, ada yang bocor, terus kualitasnya kurang gitu, enteng, knalpot kaleng gitu. Nah, ini ternyata enggak cuy gitu, jadi di luar ekspektasi gue lah gitu. Nah, ini bahkan jauh lebih baik dibandingkan knalpot KW yang harganya udah 500-an ribu tapi KW gitu. Ini lebih baik ini cuy. Kalau ngebet banget knalpot racing tapi budgetnya nggak cukup, ya mending beli knalpot polosan gini aja ya. Nah, ini yang gua pengen ya, buat teman-teman yang pengen banget knalpot racing tapi anti KW-KW, mending polosan aja cuy gitu. Udah murah gitu, kita bisa request. Dan kalau ini aslinya gua nggak request cuy, udah gua beli langsung check out aja lah, iseng gitu, langsung check out, datang ternyata suaranya ngebas itu. Gue suka karakter suaranya gitu ya. Nah, itu jadi kita langsung lanjut di pembahasan berikutnya.
Ya, oke. Jadi ini adalah suara dari knalpot racing polosan yang gue beli di harga gak nyampe 100.000 ya. Untuk karakter suaranya ini lebih ke bass bulat ya, bukan apa ya, bukan yang suaranya silent terus digas ngebar gitu, bukan. Jadi ini udah keluarnya tuh suaranya tuh ngebas bulat ya. Nah, oh, ketika ditarik gas mentok ya, ditarik gas full itu suaranya tuh nggak teriak gimana gitu, nggak bikin ganggu orang gitu, enggak juga cuy ya. Jadi ini knalpot suara knalpot suara jadi ini knalpot racing yang menurut gue ini paling ramah cuy. Knalpot racing yang paling ramah gitu ya, karena emang bener adem gitu, ngebas buat adem gitu ya. Nah, tuh nggak berisik banget gitu, ketika digas mentok tuh nggak berisik banget gitu ya. Terus apalagi nih ketika langsam nih, dengarkan ya, perhatikan langsamnya nih ya, perhatikan suara langsamnya itu adem banget gitu, kayak knalpot standar. Ini suara langsamnya loh ya, ini segini suara langsamnya gitu, adem banget. Nah, digas baru ada suaranya. Nah, gitu. Nah, ya jadi ini motor nah, jadi ini knalpot menurut gua ini di harga yang nggak nyampe ratusan ribu, ini worth it cuy. Ya, memang ada beberapa kekurangan ya. Kekurangannya itu kalau menurut gua ya, yang pertama itu ini tuh tidak mempengaruhi performa cuy, untuk mesin standar gitu ya. Untuk mesin standar itu tidak mempengaruhi performa yang agak signifikan, itu enggak ya. Berbeda halnya ketika gua waktu itu mencoba knalpot R9 ya, terus terakhir lagi, terus sebelumnya pertama kalinya gua coba knalpot WRC gitu ya. Kalau WRC itu memang di putaran bawahnya itu gue suka gitu ya, tapi di putaran atas terus pas engine brake-nya itu gue kurang gitu ya, karena memang knalpotnya itu karakternya itu khusus untuk motor bore up cuy ternyata ya. Nah, terus ketika gue menggunakan knalpot R9 itu yang menurut gue paling ideal dan sempurna cuy di motor Evo gue gitu ya. Padahal sama-sama inlet 50 gitu, tapi untuk performa dari putaran bawah sampai putaran atasnya itu dapet gitu ya. Nah, kalau untuk knalpot ini ya, knalpot polosan ini, karena dia menggunakan tabung yang lumayan panjang ya, 30 cm ya, jadi ini tuh udah karakternya itu bass bulat. Ketika putaran bawah memang kurang gitu ya, menurut gua itu ketika putaran bawah itu kurang, tapi ketika udah dipacu di atas ya, ini tuh stabil cuy tenaganya gitu ya. Stabil tanpa ada yang namanya ngedrop cuy. Ini baru digas setengahnya saja. Ini baru digas setengahnya, belum gas mentok ya. Itu tuh performanya masih stabil banget cuy. Nah, jadi kalau mau lebih enak lagi ya oprek lah mesinnya gitu ya. Mesinnya dioprek udah makin enak lagi cuy. Tapi ketika ini mesinnya masih standar ya, standar pabrik, paling cuman oversize doang ini motor ya. Ini motor cuman di oversize 50 aja. Dan untuk spesifikasi leherannya juga sebenarnya ini enggak sesuai ya. Ini menurut gue sudah lebih dari cukup cuy kalau untuk mengejar tampilan saja ya. Kalau untuk mengejar tampilan dan gaya ini udah lebih dari cukup gitu. Tapi kalau mau mengejar performa ya, gue tidak menyarankan untuk membeli knalpot ini dipasangkan di motor yang cc-nya kecil gitu ya. Kasihan mesinnya gitu aja. Oke, jadi ini adalah video tentang knalpot. Kenapa lagi nih? Ya, jadi dari gue cukup sampai di sini. Terima kasih banyak telah menonton. Widih, karakternya gue suka banget sih ini. Karakter suara knalpot itu gue suka banget sih. Ya. Terima kasih banyak telah menonton video gue. Ada truk mau belok ke kanan.
kita akhiri saja. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.